Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selamat datang. Pagi yang cerah ini kita bertemu lagi. Ibu-ibu, kita akan masuk ke modul 3 ya ibu-ibu. Kesehatan dan gizi. Sesi 9, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Langkah 1, A sampai D, pembukaan. Ibu-ibu, di sini masih semangat semua? Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan terima kasih kepada Ibu Bidan Marini yang sudah hadir. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kita terima kasih juga kepada Ibu Poniem yang sudah hadir, kepada Mbah Mut, kepada Ibu Nita yang sudah hadir dan anaknya. Ibu-ibu, kita di sini akan sebelum masuk memulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa ya ibu-ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, ibu-ibu kemarin kan kita masuk ke sesi ibu hamil ya Bu ya. Coba ibu-ibu, apa saja sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil? Masing-masing memberikan pendapat, satu pendapat ya ibu-ibu. Dimulai dari Ibu Poniam. Ya, yang dilakukan oleh ibu hamil, periksa kesehatan paling tidak 1 bulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali harus memeriksakan kesehatannya di tempat bidan. Tambah darah. Tambah darah minum tablet. Silakan Ibu Bidan berikan pelajaran yang sebelumnya apa Bu? Tentang ibu hamil Bu. Ya, periksa kesehatan supaya mendapatkan imunisasi TB. Iya. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Bidan. Ya ibu-ibu. Kemudian pada sesi sebelumnya ya ibu-ibu kan tentang ibu hamil ya Bu. Ibu hamil harus saya ulas kembali sedikit ya ibu-ibu. Jadi harus memeriksakan kesehatan, kemudian imunisasi, kemudian meminum tablet tambah darah, pemeriksaan berat badan ya ibu-ibu, semuanya harus diperiksa. Kemudian kondisi janin dan rutin untuk periksa. Kemudian ibu-ibu pada akhir sesi nanti, ibu-ibu kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti saya catat ya ibu-ibu ya pada akhir sesi. Nanti Ibu Bidan yang akan menjawab. Jadi di sini ada Fit Cup 21 ibu-ibu, silakan dilihat. Di sini ada gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ya Bu, dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi dan anak-anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Kemudian ibu-ibu di sini sudah jelas ya Bu, ASI eksklusif Bu. Jadi di sini ASI eksklusif itu diberikan sampai bayi umur 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Kemudian yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Kemudian yang terakhir, perah ASI agar bisa disimpan dan berikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, di sini Ibu, jadi pada sesi ini kita membahas tentang gizi ibu menyusui dan balita. Layanan kesehatan yang dapat diterima ibu menyusui, pentingnya ASI, pentingnya MPASI, serta pelayanan posyandu. Jadi, ibu mulai untuk memberikan ASI sampai umur berapa Bu? 2 tahun. Iya, benar. Jadi agar bayinya apa Bu? Di sini baca Bu, yang ini Bu, yang Tinggi, putih. sehat dan cerdas. Iya, benar sekali ibu-ibu. Kemudian
Di sini ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu, Ibu Ponia, mungkin ada yang kurang jelas ibu, silahkan satu pertanyaan. Iya Bu, saya tanya, kalau anak saya itu susah makan, harusnya gimana ya? Umur berapa Bu? Maaf. Umur 1 tahun. Oh iya, umur 1 tahun memang bayi, saya pun mengalami seperti itu ya Bu. Jadi alternatifnya adalah kita memberikan makanan yang beragam Bu. Misalkan besok menu ini, besoknya menu ini, besoknya menu ini gitu. Dan misalkan kita membuat cemilan, misalkan cemilannya itu yang agak gurih-gurih kan, tapi tetap mengandung ini ya Bu, gizi. Jadi di dalamnya itu terdapat gizi agar anak tersebut tumbuh dengan sehat. Seperti itu ibu-ibu. Ibu-ibu, jadi kita membahas untuk sesi sebelumnya ya ibu-ibu, yaitu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil ya ibu-ibu. Kan ini kan untuk gizi bagi ibu menyusui dan balita. Kan sebelumnya pasti gizi dan ibu hamil ya ibu-ibu ya. Jadi di sini pengertian ibu hamil. Ibu hamil bentar ibu-ibu. Ini saya. Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Kehamilan tidak hanya ditandai oleh terlambatnya haid, muntah pada pagi hari atau semakin membesarnya perut ibu. Bagi berbagai perubahan tubuh ibu dapat terjadi selama kehamilan. Perubahan yang terjadi selama kehamilan. Selama kehamilan dapat terjadi perubahan pada payudara, peningkatan berat badan, kram perut, sering buang air kecil, sembelit atau susah buang air besar ya Bu. Maaf, ngidam, mual dan muntah. Kemudian yang kedua subbahasan adalah tanda-tanda bahaya kehamilan. 1. Pendarahan dari jalan lahir. Yang kedua, ibu tidak mau makan dan muntah terus. Yang ketiga, berat badan ibu hamil tidak naik. Yang keempat, bengkak kaki, tangan, wajah disertai pusing dan diikuti kejang. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Yang keenam, ketuban pecah sebelum waktunya. Yang ketujuh, demam tinggi. Jika ditemukan ibu hamil dengan salah satu tanda berikut, segera dibawa ke puskesmas ya ibu-ibu semuanya ya. Kehamilan dan bersalin beresiko dapat terjadi apabila 4 terlalu. A. Terlalu muda untuk hamil, di bawah 20 tahun. B. Terlalu tua untuk hamil, di atas 35 tahun. C. Terlalu sering hamil, anak 3 orang atau lebih. D. Terlalu dekat atau rapat jarak kehamilan atau jarak kelahiran kurang dari 2 tahun. 3. Terlambat. 1. Terlambat mengetahui tanda bahaya dan mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. 2. Terlambat tiba di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit. Yang ketiga, terlambat mendapatkan pertolongan medis terdekat. Kemudian yang subbahasan yang kedua adalah ibu hamil kurang energi atau kronik. Tanda gejalanya berat badan ibu hamil kurang dari 42 kilo, tinggi badan ibu kurang dari 145, berat badan ibu kehamilan trimester 1 kurang dari 40, AMT sebelum hamil 17,0, kurang aktivitas karena merasa lesu. Jadi ibu-ibu, untuk modul 3 yaitu gizi untuk ibu hamil, kita akan mengulas kembali ya ibu-ibu. Kan tadi kita mengulas gizi ibu hamil, sekarang kita akan mengulas gizi bagi ibu menyusui dan balita. Jadi kita mulai dari pengertian ibu nifas dan ibu menyusui ya ibu-ibu. Setelah bersalin, ibu mengalami masa nifas dan masa menyusui.
pada masa nifas dan menyusui, ibu mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 kali ya ibu-ibu ya. Jadi di sini persyaratan untuk ibu menyusui adalah 1. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. Jarak minum kapsul pertama dan kedua minimal 24 jam. Yang kedua, memperoleh pelayanan kesehatan minimal 3 kali pada minggu 1, 2, 4 setelah melahirkan. 3. Memperoleh dan mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat pendarahan saat melahirkan. Jadi di sini sudah jelas ya ibu-ibu ya. Coba ini apa? Ibu-ibu untuk ibu hamil ada pertanyaan lagi bu? Maksudnya masih ingat apa aja untuk ibu hamil ya bu ya? Masih. Jadi saya ulas kembali ini ya ibu. Gizi bagi ibu menyusui dan balita. Yang pertama adalah ASI eksklusif sampai bayi 6 bulan. Kemudian yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Kemudian yang ketiga, susui bayi sesering mungkin, semau bayi. Yang keempat, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Seperti itu.